wabarakatuh teman-teman. Sekarang saya berada di makam Tuan Darah Putih yang berlokasi di kilometer 70, tepatnya itu di samping Masjid Nurul Yakin. Bertepatan di daerah Desa Dayun yang sekarang disebut dengan Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Sri Indrapura, terdapat sebuah makam keramat yang dikenal dengan makam Tuan Darah Putih. Menurut sejarah yang berkaitan dengan makam Tuan Darah Putih dahulunya, beliau adalah orang yang pertama kali membuka daerah tersebut. Hingga daerah itu ramai, beliau menjadi pemimpin dan dituakan di daerah itu. Beliau terkenal baik hati dan bijaksana. Hingga beliau wafat, kebaikan beliau sangat dikenang. Dan singkat cerita, pada saat wafat beliau dalam keadaan perang, karena masa itu masih dalam keadaan perang dengan penjajah. Namun sayangnya beliau gugur di medan perang. Tubuhnya bersimbah darah dan tubuhnya mengeluarkan darah berwarna putih sesuai dengan hatinya yang baik dan bijaksana. Sekianlah secara singkat Tuan Darah Putih. Rumah singgah Sultan Siak adalah rumah milik Tuan Hadi Kerajaan Siak, Haji Zakaria, yang berfungsi sebagai tempat persinggahan bagi Sultan Siak, Sri Indrapura, apabila beliau berkunjung ke Senapelan, atau sekarang bernama Pekanbaru. Sultan Siak beserta pengiringnya beristirahat sejenak terlebih dahulu di rumah ini, sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah Tuan Hadi lainnya, di belakang Masjid Raya Pekanbaru, atau sekitar 1000 kaki ke arah tenggara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin bertanya mengenai rumah Tuan tadi. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan tahun berdiri serta sejarah dari rumah singgah Tuan tadi ini, Pak? Insyaallah bisa. Jadi awalnya berdiri rumah Tuan Kadi ini sekitar tahun 1895 oleh salah seorang saudagar kaya yang dulu di daerah ini, bernama Nurdin Putin. Beliau mendirikan rumah ini pada zamannya, termasuk orang yang dipandang di masyarakat. Jadi Nurdin Putin ini tak ada sebagai bangsawan, lantaran anak beliau menikah dengan salah satu bangsawan dari Lubuk Binai Medan, yang mana menantunya itu diangkat oleh Sultan menjadi Tuan Kadi sini. Baru bersejarah rumah ini, begitu ceritanya. Jadi ada hubungan ya, hubungan. Sekitar tahun 1990-an, kepemilikan rumah tradisional Melayu ini sempat berganti dari Hajah Aziah atau cucu Haji Nurdin Putih kepada Atan Gope atau almarhum. Beliau adalah seorang pengusaha besi tua yang sukses di kawasan Senapelan di era 1990-an saat itu hingga sekarang. Secara umum, bangunan rumah singgah Sultan Siak berbentuk panggung dan berbahan jenis kayu, kecuali bagian tangga di sisi timur bangunan yang terbuat dari bata bersepsi. Bangunan yang menghadap ke arah timur ini dibangun oleh Haji Nurdin Putih atau mertua Tuan Kadi Haji Zakaria sekitar tahun 1895. Di bagian sisi timur dan barat terdapat jendela dengan lekuk-lekuk bangunan yang berbeda. Bentuk rumah terlihat memanjang dan besar jika dilihat dari samping. Selanjutnya terdapat ruangan besar sebagai tempat berkumpul dengan lantai yang terbuat dari kayu. Di dinding ruangan terpanjang, terdapat beberapa foto lama tentang hiruk-pikuk kegiatan masyarakat di Sungai Siak dan penyeberangan sebelum adanya jembatan Siak. Selain itu, terdapat 3 kamar dan 1 ruang loteng yang biasa digunakan untuk tempat penyimpanan barang. Ruangan di loteng atau bilik tersebut biasa digunakan untuk memingit anak perempuan yang akan segera menikah. Nih, tengok nih. Ini apa nih? Rumah. Ya ditengok, nanti kita tahu di mana jembatan tuh. Nanti serius, ini masuk tak serius. Nah, 1. No ya, 1 ya. Ini. 2. Ya, ini serius nih. Darah nih. Betul ya. Nomor 4 tuh deh. Ya, apa yang bilang kantor polisi seberang? Ini kantor polisi pun. Yang seberang. Ya, nanti kita tengok ada polisi. Nah, ini.
yang kantor polisi sekarang tuh. Nah, tengok tuh, dengar dulu. Enggak ada diulang-ulang lagi. Nah, ini kantor polisi Erot sekarang tuh dulunya lapangan terminal Caltex. Karyawan bus-bus Caltex dulu. Ini bus panjang karyawan tuh. Ini aluminium semua ini. Nggak ada mobil yang aluminium kalau nggak ada zaman itu. Dah. Avanza pun kalah tuh. Nah, ini mobil kodok dah bayar. Di Holden. Nah, ini posisi tuh. Nanti kalian jalan lebih selain tempat tuh kantor polisi. Itulah posisi pengambilan fototik. Nampaklah rumah tuh. Yang kita sekarang. Nih. Itu kan nih. Itu lubang yang patah. Penting kita yang tadi itu. Karena gadis. Ketika lain tidak ada gadis. Kata tuh. Ini pelabuhannya. Masa pakai sungai ini? Betul ya? Jadi kalau dari Siak, dari Hilir sana, sini pentingnya. Ini kapal sampan namanya dulu sampan Kato. Sampan orang dulu tuh bisa rumah berhari-hari di dalam tuh masak, tidur, apa besar sampannya tuh. Namanya sampan Kato. Sebelah ini jembatan. Jadi sebelah sini jembatan kita. Nggak ada pertanyaan lagi. Jadi ini dilepas sama pihak Caltex, jadikan tanah pemerintah, itulah dibangun kantor polisi. Jadi setelah Caltex ini pernah dibangun rumah sakit dulu sini. Baru ini tempat polisi bersih, ngurus sampah sini. Ini sungai. Ini diambil dari belakang rumah, posisi dari belakang. Ngerti kalian? Posisi di kantor polisi ya. Cek, buntut rumah nampak. Iya ya. Udah ada apa ya? Nanti kita jalan dulu kantor polisi. Ya, berfoto lah. Zaman sekarang ini bandingkan dengan ini. Itu. Ini 1950-an, ini 2021. Gitu. Jadi kan ada perbedaan. Ini namanya ulang. Oh ya, ulang. Apa gunanya? Gunanya apa? Ini digunakan tiap tahun untuk acara petang megang Balimo di sini, oleh wali kota. Gunanya untuk apa? Ini ada kue, tapi bukan sesajen ya. Jadi adik-adik cewek, waktu pakai baju Melayu, diaraklah dari Masjid Raya. Itu makam marhum Pekan, pendiri Pekanbaru. Marhum Pekan. Kita boleh sampai sana. Kuburan di sebelah Masjid Raya tuh, di Papua tuh. Jarak lah. Orang ini, sinilah berhenti petang megang. Besok pagi kita puasa lagi. Itu acara adat itu. Di antara si Covid, ada lagi. Sudah tahun di kuat.